Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai karbohidrat disertai dengan glikolisis, siklus Krebs, dan siklus Cori, serta contoh pemanfaatan karbohidrat dalam dunia perikanan kelautan. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Dewi Sylvia dengan NIM 200351100005 dan saya sendiri Rida Aulisha Walita dengan NIM 200351100031. Karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Adapun jenis karbohidrat, yang pertama karbohidrat sederhana atau refined grain dan yang kedua karbohidrat kompleks atau whole grain. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua molekul gula, sedangkan karbohidrat kompleks mengandung 3 atau lebih molekul gula. Karbohidrat sederhana atau yang juga disebut gula terdiri dari rantai molekul yang lebih pendek dan lebih cepat dicerna daripada karbohidrat kompleks. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yang pertama pati, kedua serat, dan yang ketiga gula. Pati adalah jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman seperti biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan, serta makanan bertepung. Yang kedua serat. Serat juga terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman seperti roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang bisa dimakan dengan kulitnya. Serat sendiri juga terbentuk atas selulosa. Gula. Tidak semua karbohidrat merupakan gula, namun semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapatkan secara alami dari berbagai makanan, di antaranya gula pada buah yang disebut dengan fruktosa, gula pada susu yang disebut dengan laktosa, dan gula pasir yang disebut dengan sukrosa. Fungsi karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama, sumber energi utama bagi tubuh. 2. Membatasi asupan kalori. 3. Menurunkan risiko penyakit tertentu. 4. Menjaga kesehatan jantung. 5. Membantu jaga fungsi pencernaan. 6. Menjaga fungsi otak. Dan yang terakhir, meningkatkan penyerapan nutrisi. Kemudian ada glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi Sylvia. Proses dari glikolisis terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau disebut penambahan dari fosfat pada jenis glukosa merupakan tahap awal. Reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat. Yang kedua, tahap produksi fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua yaitu pembuatan fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini, yang mana glikolisis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfoglukoisasomerase mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga yaitu tahap produksi fruktosa 1,6-difosfat. Tahap ketiga fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan dilakukan penambahan kelompok zat fosfat. Lalu selanjutnya pada konversi ini dapat diproses dan kemudian dibantu oleh para enzim fosfofruktokinase dengan memfungsikan dan memanfaatkan satu molekul ATP. Selanjutnya, tahap pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap ini, enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6-difosfat untuk menjadi 2 molekul dari gula yang berbeda.
kedua isomer satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu tahap interkonversi 2 glukosa. Fosfat dari dihidroksiaceton adalah sebuah molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dengan juga diproses dengan sangat cepat, kemudian dapat diubah dengan fosfat gliseraldehida oleh enzim fosfatriose. Selanjutnya, tahap pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Tahap ke-6 ini melibatkan dua jenis reaksi penting. Pertama, pembentukan NADH dari reaksi NAD ditambah dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenase triose, dan juga kedua adalah pembentukan 1,3 asam bifosfogliserat yang berasal dari dua molekul fosfat, yaitu gliseraldehida yang dapat dihasilkan pada berbagai tahap sebelumnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap ATP dan 3 fosfogliserat asam. Pada tahapan ini melibatkan dua molekul ATP secara bersama dengan dua molekul asam dan 3 fosfogliserat dari berbagai reaksi fosfogliserokinase pada kedua molekul asam, 1,3 diposogliserik yang akan menghasilkan dari proses tahapan sebelumnya. Yang selanjutnya tahap relokasi atom fosfor. Di dalam tahap ini reaksi saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfor di dalam asam 3 fosfogliserat dan karbon yang ketiga di dalam rantai untuk menjadi karbon kedua dan juga menciptakan asam 2 fosfogliserat. Dan yang terakhir adalah tahap menghilangkan molekul air. Ketika enzim enolase masuk supaya dapat menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam 2 fosfogliserat untuk dapat membentuk asam yang lain, yaitu jenis asam fosfoenol piruvat atau PEP. Yang selanjutnya ada hasil glikolisis. Pada semua tahapan proses glikolisis, satu molekul glukosa akan mengalami pemecahan untuk menghasilkan dua jenis molekul asam piruvat dan dua molekul ATP juga dua NADH yang akan membawa elektron. Kesimpulannya dari hasil glikolisis adalah dua jenis molekul ATP dan juga dua jenis molekul piruvat. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Selanjutnya ada siklus Cori. Siklus Cori yang disebut berdasarkan penemunya Karl Cori dan Gerty Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam piruvat, dan alanina dengan lintasan gluconeogenesis. Dalam tiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun sejumlah enzim dengan kadar aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi. Pemanfaatan karbohidrat dalam dunia kelautan perikanan. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien yang cukup penting dalam pakan ikan, merupakan sumber energi pakan yang paling murah dibandingkan protein dan nutrien pakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum